Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang Dynamic Panel Data Regression, atau biasa kita kenal dengan metode GMM. Nah, adapun outline yang kita akan pelajari pada kesempatan ini, yang pertama yaitu kenapa sih kita menggunakan Dynamic Panel. Kemudian yang kedua di sini apa sih motivasi kita? Jadi ketika kita menggunakan dynamic panel di sini motivasinya apa sih? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan mengidentifikasi the feature of dynamic panel model. Jadi nanti kita akan melihat apa sih kegunaannya. Kemudian di sini kita akan mendeskripsikan kenapa di sini kita akan mendeskripsikan kenapa pool model, fixed effect, dan random effect itu bias pada model yang dynamic. Kemudian di sini kita akan mengexplain, jadi gimana sih nanti metode GMM. Gimana sih nanti secara teori metode GMM itu. Kemudian di sini kita akan mengestimasi, jadi kita akan mengestimasi the dynamic panel data model. Jadi menggunakan apa? Nanti kita akan menggunakan software yaitu Stata. Kemudian yang terakhir, karena kita sudah mengestimasi, maka nanti kita akan menginterpretasi. Jadi bagaimana sih nanti menginterpretasi hasilnya dari model yang dinamis. Kemudian di sini kenapa sih kita menggunakan GMM? Yang pertama, ketika kita menggunakan GMM, itu dapat mengontrol bias secara simultan. Disebabkan apa? Disebabkan explanatory variable atau variabel X-nya di sini itu mungkin endogen. Seperti itu. Jadi mengandung endogenus. Kemudian selanjutnya di sini untuk mengontrol country specific effect. Jadi untuk membedakan satu negara, jadi satu kelompok di sini, satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang tidak bisa dilihat, jadi yang tidak bisa dilihat dengan country specific dummies. Jadi yang tidak bisa dilihat dengan dummies, sehingga kita harus menggunakan model yang dynamic. Kemudian di sini apa sih motivasinya? Jadi teman-teman kalau ditanya kenapa nanti menggunakan model yang dinamis. Di sini yang pertama, jadi banyak ada beberapa banking dan finance di sini isunya itu yang dinamis. Jadi secara natural mereka menggunakan struktur panel data yang mudah dipahami atau yang mudah berubah. Jadi perubahannya itu sangat dinamis. Kemudian yang kedua di sini, ketika kita mengikuti dynamic, jadi ketika kita mengikuti proses dari dynamic, itu akan menghasilkan estimasi yang konsisten dari beberapa parameter. Nah, di sini contohnya apa saja sih nanti yang akan kita gunakan ketika kita menggunakan model dinamis. Contohnya di sini bisa teman-teman menggunakan data demand di sini. Kemudian contohnya di sini permintaan pada saat ini itu dipengaruhi oleh permintaan pada periode sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dynamic switch equation. Kemudian kita bisa menggunakan economic growth, investment of firm, bisa juga menggunakan capital structure. Jadi macam-macam nanti teman-teman boleh menggunakan data. Jadi yang pertama nanti harus dipastikan bahwa datanya itu ada. Kemudian harus dipastikan lagi apakah data, jadi dari model teori yang teman-teman sudah dapat itu, apakah mengandung dynamic model, seperti itu. Ada nggak sih isunya pada model dinamis? Kemudian yang kedua, selanjutnya di sini kita akan belajar. Jadi membedakan ada dua
contoh. Jadi contohnya di sini ada dua bagian, ada yang namanya makro panel, ada juga yang namanya mikro panel. Jadi panel itu ada short dan long panel. Ya, sekarang fokus kita ada di mana sih nanti belajar pada kesempatan ini kita akan di mikro panel. Jadi metode GMM itu ada di mana sih? Nanti ada di mikro panel. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih perbedaannya ketika kita menggunakan makro panel dan mikro panel. Jadi kalau makro panel itu dia datanya itu sifatnya data-data makro gitu ya. Jadi T-nya itu panjang, time series panel, T-nya itu panjang, jadi T-nya, periodenya itu panjang, sedangkan kalau yang longitudinal panel, di sini dia dengan T yang cenderung sedikit, seperti itu. Nah, untuk kelompoknya, jadi untuk kelompoknya, di sini ketika kita menggunakan makro panel, itu biasanya N-nya, atau di sini bisa apa? Bisa country, bisa region, itu dia kurang dari 100. Kalau menggunakan mikro panel di sini, pada suatu, berarti pada satu waktu, 1 tahun gitu contohnya, ada ribuan individu. Jadi bisa individu, bisa firm, bisa household. Nah, di sini. Biasanya, kalau teman-teman menggunakan mikro panel, itu ada pada data survei. Kemudian untuk T-nya, periode yang digunakan di sini, kalau menggunakan makro panel itu lebih dari 20. Nah, T-nya biasanya apa? Bisa datanya kuartal atau bisa juga bulanan. Kalau kita menggunakan mikro panel, nah di sini dia biasanya untuk T-nya itu kurang dari 10. Atau di sini umumnya itu dia kurang dari 5. Nah, karena di sini dia biasanya data survei, maka di sini dia untuk setiap survei itu biasanya 1 tahun. Selanjutnya di sini ada masalah endogenitas. Kalau dengan makro panel, itu akan diatasi dengan cara pervasif atau lack of valid instrument. Nah, sedangkan pada mikro panel di sini ada namanya instrumen. Ada yang namanya instrumen variabel untuk mengatasi yang adanya endogenitas. Kemudian di sini untuk statanya, ya, untuk mengestimasinya, di sini kalau kita menggunakan mikro panel itu bisa menggunakan fixed effect, different GMM, dan sistem GMM. Nah, nanti yang akan kita pelajari dua ini, different GMM dan sistem GMM. Kemudian untuk komennya di sini, untuk statanya di sini ada makro panel, bisa dilihat di sini. Untuk mikro panelnya, di sini ada XDirect, bisa juga ketika kita menggunakan Xtabon, bisa juga dengan XTD PDS YS, kemudian bisa juga kita menggunakan Xtabon 2. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, di sini model yang dynamic. Apa sih yang membedakan dengan yang panel statis gitu ya? Nah, di sini kalau kita menggunakan model dinamis itu ada lag di sini. Lag dari variabel dependent. Itu yang membedakan. Jadi yang menunjukkan bahwa ada unsur dynamicnya. Kemudian selanjutnya untuk errornya. U-nya di sini itu terdiri dari lambda I, kemudian ada EIT. Nah, EIT di sini itu terdiri dari di sini
EI, dan di sini saya menuliskan N-nya, NI. Jadi lambda di sini itu individual specific effect-nya, kemudian untuk EIT-nya di sini dari dua komponen, yaitu untuk error-nya, jadi error secara keseluruhannya. Kemudian di sini ada time effect. Nah, jadi ada 3 komponen error. Tapi secara umum itu ada UIT itu terdiri dari lambda I, di sini individual effect, kemudian EIT-nya itu dia error pada modelnya. Nah, kemudian di sini fokus kita yang akan kita pelajari yaitu pada single equation dengan auto-regressive distributed lag. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita akan menggunakan large number of micro panel. Jadi, T-nya itu nanti akan lebih kecil daripada N-nya. Jadi, T-nya bisa hanya 5 periode atau seperti itu. Kemudian selanjutnya, di sini contohnya. Jadi, contoh ketika kita menggunakan model panel. Nah, di sini. Arellano dan Bond pada tahun 91 itu mengestimasi dynamic employment equation dengan menggunakan sampelnya, jadi N-nya di sini itu dia 40. Kemudian untuk periodenya itu mulai tahun 1976 sampai tahun 1984. Jadi di sini T-nya itu lebih kecil daripada N-nya. Kemudian di sini dia menggunakan unbalanced panel. Jadi panel itu dibagi menjadi 2, ada balance panel, ada juga yang namanya unbalanced panel. Jadi kalau di sini kalau menggunakan data panel itu ada balance, ada unbalanced. Jadi kalau di sini kalau kita menggunakan data balance panel 140 individu, jadi sampelnya itu ada pada tahun 1976 sampai dengan 1984. Kalau unbalanced panel tidak semua, jadi 140 individu itu tidak harus ada pada di sini periode 1976 sampai 1984. Nah, di sini untuk model panelnya, panel dinamisnya. Kemudian di sini NIT-nya, itu dia sebagai variable dependent di sini, UK employment. Kemudian W-nya itu real product wage. Kemudian K-nya di sini, itu gross capital. Kemudian YS-nya di sini industry output. Kemudian untuk di sini ada NIT-1, di mana di sini ada lag dari variabel dependent. Kemudian untuk error-nya, jadi 3 komponen ini itu merupakan error. Kemudian yang lambda ini dia individual error. Kemudian NT di sini time invariant. Kemudian EIT ini error dari modelnya. Saya lanjutkan.